Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan latihan untuk menggunakan SPADA ya. SPADA UMG AC IDE. Sebelum dilanjutkan, mari kita awali acaranya dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, untuk mata kuliah SPADA ini, nah, kita silakan Bapak Ibu buka di ini ya, spada.umg.ac.id ya. Nah, ini kalau sudah buka ini, tapi kalau memulai dari awal ya, ini berarti tampilannya seperti ini, SPADA UMG AC. Nah, silakan Bapak Ibu login. Nah, kalau belum login silakan mendaftar. Belum punya password silakan mendaftar di anggota baru. Ya. Anggota baru, nama diisi, password. Passwordnya ini nanti agak rumit ya, jadi harus ada huruf besar, harus ada angka, dan harus ada tanda, misalkan underscore atau garis bawah. Silakan dimasukkan email dan nah, kalau sudah punya akun, ya silakan masuk ya. Dengan saya menggunakan akun saya ini, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan awal Bapak Ibu tentang mata kuliah. Mata kuliah ini yang membuat adalah TU. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat sendiri. Ini sama TU untuk semester ini sudah dibuatkan semua. Ini misalkan nah yang mata kuliah ini punya saya yang semester kemarin. Untuk kalau ingin lihat yang semester ini, kita lihat di Gasal 2021 ya. Silakan pilih fakultasnya, silakan pilih prodinya. Nah, ini misalkan mata kuliah saya ini, Medpen ini ya. Nah, ini tampilan awalnya masih kosong. Jadi belum ada apa-apanya ya. Saya keluarkan gambarnya. Nah, setelah buka ini maka langkah pertama adalah Bapak Ibu harus men-setting ini ya. Ini edit setting. Ini men-setting mata kuliah. Jadi mata kuliah itu nanti disetting dulu sebelum nanti ada menyeting pertemuannya ya. Ini mata kuliahnya, ini Medpen mata kuliahnya, kode, prodinya. Di sini ini lama nih, atau istilahnya proses perkuliahannya dimulai kapan ya, mulai besok misalkan sampai akhirnya kita sampai 1 semester kita buat ini sampai misalkan tanggal ya, kira-kira tanggal 2 bulan Januari tahun 2021. Nah, ini bisa dikasih, ini kode masuk ya, kode masuk misalkan Medpen misalkan H pagi 20201 misalkan ya. Ini kode tahun 2001 semester genap ya. Oke, nah ini penjelasan materi kuliahnya atau deskripsi ya. Bapak Ibu bisa mengisi dari deskripsi mata kuliah yang sudah dibuat di RPS misalkan. Misalkan di copy aja misalkan. Nah, copy di sini itu tidak bisa pakai copy paste. Jadi dia copy-nya harus Ctrl V. Kalau Ctrl V dia bisa. Nah, gitu ya. Ini
bisa dibesarkan kalau ingin besar. Nah, terus Bapak Ibu bisa memasukkan RPS ini di sini, dilampirkan di sini. Jadi ini filenya dibatasi ya, ini maksimum 100 MB. Kalau misalkan ini filenya cukup besar, nah ini ada, ini terlalu ini ya, ini 96 ini, atau nanti kira bisa enggak ini kita masukkan. Kita coba aja, kalau enggak bisa nanti digunakan link ya, menggunakan link. Nah, ya, kita klik sini, upload file, misalkan di sini RPS Medpen, ya, kita pilih, oke. Nah, ini kita upload, error tadi ini tidak bisa atau filenya terlalu besar. Nah, solusinya adalah bisa dimasukkan link ya. RPS dapat yang paling mungkin kan ya, link berikut ya. Terus Anda membuat Anda dimasukkan ke Google Drive ya. Anda buka Google Drive-nya, terus ditambah filenya, file baru misalkan ya, add file, misalkan ini kebetulan saya sudah ada, ini filenya saya bagikan, terus nah ini pastikan ini dapat dilihat siapa aja yang memilih. Anda bisa copy nya, terus kita kembali ke sini, kita di Ctrl V di sini, nah, ini bisa agak besar, nah, ini ya. Nah, setelah itu ini tentang umum ya, tentang yang umum, ini deskripsinya ya, deskripsi mata kuliah seperti itu. Nah, terus ini format ya, yang ini mungkin sebaiknya dipakai, ini ada macam-macam tapi yang paling sering ya ini topik format ya. Topik format. Oke, kita lewati aja. Nah, nah ini bisa langsung dari ketiga tadi, general sudah, terus description boleh nanti dimasukkan filenya RPS, bisa course format. Nah, ini tiga ini saya pikir cukup, yang lain ini kita lewati aja, nggak apa-apa. Save display converting. Ini untuk tracking presensi ya, bisa juga. Oke, kita langsung save aja ya. Dari yang penting general, description, sama course format ini yang harus ada. Save display. Nah, ini kegiatan ya. Nah, setelah itu, setelah kita tadi edit setting tentang mata kuliah, nah kita sekarang mau nyeting pertemuannya. Untuk men-setting pertemuan, maka diklik turn on editing. Nah, ini topik. Topik itu bisa, kalau saya biasa menggunakan topik itu setiap pertemuan. Jadi kalau kita nanti ada 16 topik ya, kita buat ini 16 kali pertemuan ini. Ya, add topik, nah, jumlahnya berapa? Sudah 4 kurang 12, misalkan add topik. Nah, berarti nanti ini minggu pertama, ya, kedua, ketiga sampai ke 16. Nanti diisi. Nah,
Topik misalkan kalau saya contohkan untuk mata kuliah saya yang semester kemarin misalkan yang ini ya, buka di sini, ini ada. Nah ini contohnya ini yang kalau yang sudah lengkap ada isinya seperti ini. Tanggal pertemuan pertama, kedua, tiga, terusnya ini lengkapnya ya. Nah jadinya seperti ini. Nah ini saya kembali sini. Ini bisa diedit ya. Misalkan pertemuan pertama ini supaya agak jelas dikasih aja ya gitu. Pertemuan ke-1. Perlu juga tentang informasi tanggal misalnya tanggal 21, tanggal dan misalkan materinya katakanlah penjelasan silabus judul ininya ya, judul topiknya ya, seperti itu. Nah, bisa ini. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa klik ini activity on course. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya misalkan di sini ada berbagai macam aktivitas ya. Ada assignment, chat, choice, course, tapi yang paling sering digunakan atau yang paling digunakan pada di sini adalah forum, ya. Forum diskusi, gitu ya. Jadi kuliah itu sebenarnya prinsipnya akan ada tutorial, diskusi dan presentasi, ya, yang minimal yang digunakan. Ya kan, untuk penjelasan materi nanti ada kuis, baca yang paling utama. Nah ini misalkan ini kita ini misalkan tentang bisa kita kasih penjelasan deskripsinya apa ini ya. Itu kalau ini dianggap diskusi, Bapak Ibu juga bisa menyertakan seperti ini misalkan. Contohnya kalau saya ya, tentang diskusi misalkan, kita bisa atur tata cara diskusinya. Nah, misalkan ini ya, petunjuk diskusi. Ya, ini bisa dibuat ini. Ini
supaya di forum itu ada tata caranya, tata cara melakukannya. Ya. Kita copy, misalkan kita masukkan di sini. Nah, ini tunjuk diskusinya. Nah, setelah itu ini yang perlu kita prioritaskan di sini ada restriction akses, pembatasan akses. Ini ada grade, ada biasanya didit. Jadi misalkan kita kuliahnya kan tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Tanggal 21 September. Mulainya katakanlah pagi jam 7. Ya. Ini mulainya. Dibatasi sampai berapa ini bisa beraktivitas. Artinya nanti kalau misalkan kita buat aktivitasnya sampai 24 jam, misalkan ya kita sampai atau sampai malam misalkan, pagi sampai malam gitu ya. Atau sampai siang misalkan, terserah. Tanggal 21 bisa. Jadi kalau saya bisa kasih waktu aktivitas itu tidak hanya sehari tapi sampai 3 hari misalkan. Ya. Jadi mereka yang tidak bisa hadir hari itu bisa mengikuti besoknya. Ya. Oke. Masih jam sama. Ini from sampai until. Terus activity ini juga perlu dibuat ini ya. Nah ini aktivitasnya ini ada pilihan ya. Jadi mereka nanti yang tidak hadir itu akan terdeteksi, ya kan? Misalkan di sini, so activity is complete when condition. Ini kondisinya apa? Kondisinya yang seperti ini. Ada beberapa ini. Student must view activity the complete. Jadi mahasiswa harus melihat aktivitas itu secara lengkap ya, semuanya, ya kan? Misalkan student must post discussion or replay. Jadi mereka harus dalam diskusi dia harus mereplay atau membuat pertanyaan. Ya, itu misalkan. Ini bisa 2 ini harusnya ya. Yang lain itu misalkan student must create discussion. Tidak harus ada apa-apa. Hanya minimal 2 ini harus ada. Ya, jadi completion sama restriction access ini yang ketika membuat aktivitas perkuliahan. Ya, ini untuk yang tadi. Nanti silakan di save and display. Nah, ini berarti kembali ke ini. Nah, ini masih tidak, ini ada terbatasan akses. Jadi mereka bisa mengakses tanggal tertentu ini sesuai dengan tanggal ini. Kalau misalkan kita buat hari ini, ya ini kalau kita perbaiki kita edit, setting. Dan hari ini aja gitu ya. Kita buat aktivitasnya hari ini, ya. Hari ini ya. Ini tanggal 14. Save, display. Jadi hari ini sudah bisa kuliah misalkan. Nah, kan ini sudah bisa diakses ini. Hari ini sampai tanggal 23 atau hari ini aja. Penjelasan silaku. Nah, ini adalah forum diskusi ya. Ini kode ini kode forum. Kalau di saya misalkan yang semester lalu
seperti ini. Nah, ini kodenya forum. Nanti kode forum itu isinya dia akan diskusi anak-anak diskusi. Nah, komponen seperti ini. Jadi ada membuat pertanyaan, ada jawaban. Ada membuat pertanyaan, ada jawaban. Ya, yang masing-masing. Nah, dalam membuat diskusi, jika saya membuat peraturan misalkan demikian. Misalkan, presenter menyajikan file presentasi format PPT, Word, video, diunggah di YouTube, Instagram, atau Google Drive. Nah, kan teman-teman mahasiswa sudah pandai urusan ini ya. Peserta wajib hadir dengan cara bertanya, menjawab, atau komentar tentang diskusi. Ya kan? Peserta wajib melihat video presentasi. Jika tidak hadir melihat, maka aktivitas Anda terekam tidak lengkap. Nanti di laporannya dia nanti akan not complete gitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang mata kuliah saya yang kemarin itu ya. Dia nanti laporannya dia tidak akan, absennya dia akan tidak masuk, dianggap tidak masuk. Gitu ya. Pertanyaan baru dibuat nomor urut dengan cara klik new discussion topic dan diberi judul subjek gitu ya. Ini, nah, dengan tampilannya akan seperti ini. Jadi siapa yang bertanya dia akan kelihatan, ya kan? Siapa yang bertanya sebagai pertanyaan atau siapa yang menjawab ini menjawab ke siapa? Gitu. Nah, akan kelihatan ini yang bertanya menjawab ada NIM-nya. Ya. Ini penting untuk mengevaluasi kapasitas masing-masing ya. Pertanyaannya bagus atau pertanyaan tidak bagus. Nah, ini kalau modelnya membuat forum ya. Jadi tadi yang tipenya tipe forum. Nah, selanjutnya, nah di sebelum forum biasanya dosen itu membuat tutorial. Tutorialnya dalam bentuk kuliah ya, kuliah tutorial ini menyampaikan penjelasan. Bapak Ibu bisa membuat ini topik. Tutorialnya itu biasanya dalam bentuk rekaman. Atau kalau saya misalkan membuat tutorial seperti ini ya. Nah, ini saya membuat video. Nah, seperti ini. Standar 3 ya, dengan software SPSS. Nah, untuk praktikum kedua ini, kita akan membahas tentang regresi. Nah, ini adalah contoh video tutorial Bapak Ibu. Nah, untuk video tutorial itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara ya. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan Zoom ini. Ini Zoom meeting. Ini Zoom meeting ya. Zoom meeting. Terus nanti direcord ya. Nah, di recording. Nah, ini sekarang ini direcord seperti ini. Ini yang paling mudah. Ya banyak cara ya, misalkan direkam menggunakan video juga bisa ya. Atau kalau saya itu punya saya juga punya link ya, link di YouTube. Nah, ini Anda bisa masukkan videonya direkam di YouTube, nanti bisa diambil ya. Nah, ini linknya. Ini saya rekam dengan menggunakan Zoom. Habis itu saya masukkan ke YouTube. Nah, kalau ini saya rekam menggunakan kamera HP. Nah, ini saya masukkan ke YouTube. Anak-anak yang saya kuliah, terus 2 orang itu terus saya masukkan, saya suruh rekam gitu ya. Juga bisa begitu. Ya. Ada lagi. Ini yang menggunakan ini. Nah, caranya adalah kita buat aktivitas, ya. Aktivitas di sini diklik yang URL ya.
Ini nanti memasukkan link tadi ya. Linknya Anda bisa di YouTube atau di Google Drive. Ya, salah Bapak Ibu nanti masukkan video tutorialnya di mana itu ya. Oke. Saya bikin ya. Ini dikasih judulnya misalkan ya. Biasanya saya namanya lengkap saya Bapak Ibu ini. Ini saya copy ini. Pertemuan tanggal 21 tentang video tutorial. Ini nanti URL-nya kita copy di sini. Jadi apakah itu di YouTube misalkan, di YouTube dengan ini ya, kita copy aja ini. Ini kita masukkan di sini. Nah ini ya, bisa ini. Oke ya, sini dikasih penjelasan misalkan petunjuk tutorial mahasiswa wajib dan seterusnya ya. Nah ini juga bisa, yang perlu diperhatikan di sini setelah kita membuat general ini, yang paling penting di sini adalah restrict access. Kapan akses itu? Detailnya, kapan boleh melihat video itu? Nah, misalkan hari ini sampai kasih waktu 3 hari misalkan ya, tanggal 14 sampai atau 2 hari misalkan ya. Oke, jangan lupa di sini activity completion. Student must view this activity to complete. Save display. Ya. Oke. Kita balik lagi pertemuannya. Nah, jadi seperti untuk pertemuan pertama ini ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas penjelasan silabus, diskusi, dan video. Ada pembatasan akses. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan Bapak Ibu sebagai dosen, ini Bapak Ibu bisa mengecek fungsinya sebagai mahasiswa. Jadi ini kan sebagai dosen, sebagai mahasiswa kelihatan seperti apa gitu ya. Nah ini caranya nah ini diklik yang sini sama ini switch role. Nah, switch role sebagai student. Nah,
Nah, ini posisinya sebagai student. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau sebagai mahasiswa seperti apa tampilannya. Kita pilih tadi mata kuliahnya ya. Semester asal ya, ekonomi, akuntansi, tadi mata kuliahnya Medpen apalagi ya. Nah ini posisi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau ini sebagai dosen Mas Yan. Nah ini kalau Bapak Ibu melihat sebagai mahasiswa, split role to student. Nah ini posisinya. Nah ini kan. Ini kalau sebagai student nanti tidak kelihatan kan. Nah ini prediction access. Nah, ini saya buat di yang tadi ini di Chrome ya. Saya kembali ke Mozilla. Posisinya ini kalau kita edit setting ya. Nah, ini coba kita batasi aksesnya, kita rubah aksesnya. Date from until. Jadi hari ini sampai ya. Save and display. Ini kalau sebagai mahasiswa, nah, nanti seperti ini bisa. Ini mas sebagai mahasiswa seperti ini ya. Nah ini bisa melihat tutorialnya. Mahasiswa bisa melihat penjelasan video yang kita buat. Nah, ini kan, ini video yang saya buat dengan menggunakan Zoom ya, Zoom yang direkam. Itu yang paling mudah ya cara membuat video. Atau mungkin Bapak Ibu punya tim membuat video, monggo silakan gitu ya. Nah, untuk menu-menu yang lain ya. Oke, kita kembali ke sini. Untuk menu-menu yang lain, nanti bisa membuat kuis juga bisa. Ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, di mana posisinya? Dan yang tadi semester asal ekonomi asal satu ya, bisnis, akuntansi, dan apalagi. Nah untuk menu-menu yang lain, misalkan dalam satu pertemuan, ini menunya apa saja? Ini ada assignment ya, dan untuk ujian ini ya. Ini banyak sekali ini. Ada pembuatan grup ya. Ada chat. Tapi yang paling ini adalah forum sama ini tadi. Prinsipnya ini ada label, ada back, banyak sih. Tapi Bapak Ibu nanti tidak. Ini cukup dua aja ya. Forum dan forum ini untuk diskusi kelas, dan mahasiswa dan presentasi. Nah, ini contoh yang mahasiswa yang presentasi seperti apa? Ini seperti ini. Coba saya carikan. Semoga nanti bisa diperpanjang di sesi lain, sesi latihan ya. Dan seperti itu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga